Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda masih setia tentunya menyaksikan Jendela Negeri. Di tengah dunia kerja yang tentunya dinamis dan terus berubah, industri kreatif ini juga menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar Akbar untuk menciptakan peluang ekonomi baru, mulai dari fashion, kuliner, kriya, seni, hingga konten digital. Nah, ini kreativitas masyarakat Indonesia ini ternyata memiliki nilai ekonomi yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Namun Brigita, potensi tersebut tidak cukup hanya dengan talenta dan ide kreatif, akses pasar, pembiayaan hingga peningkatan keterampilan dan juga pelindungan karya hingga kebijakan yang mendukung menjadi bagian penting agar industri kreatif mampu tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Lalu sejauh mana industri kreatif dapat menjadi mesin baru pencipta lapangan pekerjaan dan kebijakan seperti apa yang kemudian dibutuhkan agar pelaku kreatif tidak hanya mampu menghasilkan karya, tapi juga mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Bapak Samuel J. Dewatimena, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi Selamat pagi Brigita. Kabar baik, penuh semangat. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, you look radiant loh dengan shirt pinknya gitu ya. Sangat sejalan sekali nih dengan tema pembahasan kita kreatif industri. Colorful banget ya. Colorful gitu loh. Jadi jadi tambah semangat nih kita kalau mau ngomongin soal kreatif industri di Indonesia. Tentunya banyak sekali subsektor yang ada gitu ya. Mulai dari fashion, kriya, seni dan film, fotografi. Banyak sekali. Nah, tapi kalau menurut Pak Samuel sendiri, saat ini mana subsektor yang paling banyak membuka lapangan pekerjaan untuk anak muda Indonesia? Kalau berdasarkan data yang memberikan penghasilan devisa besar, itu craft, kuliner, dan fashion. Oke. Tapi di anak muda ini kan banyak digital saat ini. I see. Ya, pertumbuhannya di beberapa daerah itu sangat tinggi, cuman it's a matter of trust and peluang. Gitu ya. Nah, dukungan dari pemerintah daerah tentunya penting. Terkadang kepala daerah sudah sangat paham mengenai industri kreatif ini. Karena Kementerian Kreatif dibentuk karena menganggap industri kreatif adalah the new engine of growth. Which is betul. Karena dengan populasi kita yang generasi muda akan meningkat, memang ekonomi kreatif ini menjadi sangat penting. Tapi persoalannya seringkali di tataran pemerintahan, di bawahnya ini belum terlalu paham. Creativity atau industri yang dijadikan industri, ini makhluk apa sih? Ya, jadi knowledge ini yang menurut saya juga perlu dilakukan terhadap tataran pemerintah. Jadi bukan hanya para pelaku kreatif yang diberikan pelatihan, pembinaan, dukungan, tapi justru struktur dari pemerintahan perlu dibantu. Pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah gitu. Jadi ada banyak sektor yang tentunya pihak juga ya yang tentunya perlu mendukung apa yang menjadi kreativitas para anak muda ya. Betul. Tadi Pak Samuel juga menyebut bahwasanya di era sekarang banyak anak muda yang penuh kreatif di era digital khususnya ya. Betul. Tapi banyak juga anak muda yang belum mampu menjadikan itu sebagai sumber penghasilan. Iya. Nah, di mata Pak Samuel sendiri apa yang kemudian menjadi hilang ya antara rantai tersebut, antara kemudian talenta kreatif dan juga ekonomi seperti itu? Nah, ini dia pemahaman dari struktur. Ya, karena gagasan-gagasan anak muda ini begitu besar. Tapi basic lainnya yang perlu kita pahami bersama, bangsa kita itu given. Ya, itu diberkati dengan kreativitas. Jadi saat ini kalau kita bicara anak muda sepertinya jadi motornya yes. Tapi yang tua-tua nenek moyang kita itu semua para pelaku kreatif yang dahsyat sekali. Nah, penggabungan antara yang generasi tua dan generasi muda saat ini menjadi penting. Sehingga kekayaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, masalah anyaman, masalah tenunan, masalah sanggul, masalah makeup, masalah kostum, ini semua kan IP, intellectual property. Tapi yang tua-tua kan tidak peduli pada itu. Karena pada masa yang lalu, segala kegiatan kreatif adalah untuk ungkapan terima kasih kepada pencipta. Kemudian kita masuk ke dalam era industri, segala sesuatu bisa diindustrialisasi. Disinilah fungsi anak-anak muda, menurut saya, bisa di-merge dengan yang generasi tua. Jadi kekayaan negeri ini dimonetisasi secara
nasional maupun internasional dengan kemampuan digital dari generasi muda. Karena segala kolaborasi. Betul, itu penting sekali. Ya, jadi sehingga waktu kita membuat produk-produk kekinian yang terkait IP, dasarnya kita punya, akarnya kita punya. Jadi kita nggak perlu lihat negara lain sebagai konten, masuk deh ke dalam, ya. Dan ini yang menurut saya wawasan juga perlu di share ke generasi muda. Kita punya apa sih di negeri ini, ya. Nah kalau generasi muda memahami apa yang kita miliki, yang mana sekarang di dunia fashion atau mode, hal ini sudah terjadi. Banyak sekali anak-anak dari universitas, anak-anak muda yang kemudian memproduksi wastra, memproduksi craft, gitu ya. Dan juga beberapa sudah dijadikan games. Nah ini kan hebat. Digitalisasi. Nah cuman memang kembali pemahaman IP itu menjadi penting. Gitu. Karena kita harus menjaga juga karakter budaya yang sudah ada turun-temurun. Betul. Setuju. Pak Samuel, kita tahan sejenak karena kita juga akan mendengarkan laporan dari berbagai daerah dalam segmen reportase berikut ini. Rasakan manfaatnya karena mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan produk mereka jadi lebih baik lagi serta mendapatkan pinjaman usaha. Selain itu dengan adanya pendampingan ini tidak hanya bagi pelaku usaha UMKM-nya saja yang mendapatkan keuntungan, tapi ini sekaligus membuka peluang usaha kerja baru bagi masyarakat karena itu tadi ada pendampingan dan dukungan yang diberikan. Berikut kita dengarkan wawancara kami bersama pelaku UMKM Rizvi. Ya, kalau UMKM ini kan memang kami berjuang, UMKM ini paling bawah ya, istilahnya kan di pinggir jalan atau PKL, tapi kami menaruh banyak harapan supaya kami berkembang gitu. Berkembang karena di sini banyak yang harus dikembangkan ekonominya, kemudian talenta dari orang-orangnya, pedagang baik yang muda maupun yang setelah muda ya, ukuran sepuh di sini juga ada juga masalahnya, supaya lebih kreatif tapi mendapatkan hasil. Ya, bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Bergita, Akbar, dan pemirsa Jendela Negeri dimanapun Anda berada, dengan penguatan ekosistem melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitas pinjaman ini tadi tentunya mendorong industri kreatif untuk bisa menaikkan UMKM dan juga memperkuat ekonomi daerah. Untuk itu, mari kita dukung terus UMKM yang ada di sekitar kita dan jangan lupa beli produk-produknya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Riau, kembali ke studio. Baik, kita juga sama-sama berharap inovasi kreatif ya di bidang UMKM di Pekanbaru ini semakin banyak membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya untuk generasi muda tapi generasi setelah muda tadi ya. Iya, Hanani, terima kasih atas laporannya langsung dari Pekanbaru Riau. Selamat bertugas kembali. Dan tadi menyambung ya, mari belanja di UMKM agar biar kita saling membantu, saling mendukung agar UMKM ini bisa go internasional ya. Hopefully, dan memang kita pantas punya produk-produk yang kualitasnya tidak kalah saing dengan luar ya. Nah, kita ke Pak Samuel lagi yang tadi senyum-senyum ketika dibilang setelah muda ya. Iya, generasi setelah muda. Setelah muda. Tadi kita melihat laporan dari Hanani di Riau yang kemudian di Riau tuh fokus kepada sektor kuliner tadi laporannya. Tapi dari pandangan Pak Samuel sendiri, apa yang menjadi tantangan besar industri kreatif saat ini? Tantangan besar adalah konsistensi. Yang berikut adalah kualitas. Yang ketiga, kemampuan mempromosikan. Jadi itu terkait dengan narasi. Banyak dari kita belum terlalu menganggap narasi ini menjadi penting. Karena melihat narasi ini sepertinya bagian dari novel, bagian dari cerita pendek, bagian dari buku. Padahal keseharian ini kita harus melatih narasi kita. Dan kalau kita bicara UMKM, kita bicara ekonomi kreatif, itu persoalan storytelling. Kamu masak pisang goreng, jajanan, di semua daerah ada pisang goreng. Betul. Apa yang membedakan pisang goreng dari satu daerah ke daerah lainnya? Mau cara bikinnya, mau kehidupan sosialnya, mau bumbunya, mau racikannya,
itu semua ada ceritanya, ya. Dan terus terang kalau kita bicara publikasi, cerita ini halal untuk agak dieksplor dan diekspos. Ya, ngarang-ngarang Majas dikit, ya. Ngarang-ngarang dikit boleh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Asal esensinya tetap sama ya. Esensinya tetap sama. Nah, kekuatan narasi ini di sebagian tentunya sudah terjadi. Ya. Kita lihat kalau di lapak-lapak, di gerobak-gerobak, kan tadi kita lihat juga ya, posternya itu sudah baik. Tapi penggunaan bahasanya menurut saya bisa lebih kaya. Jadi kalau di setiap daerah, saya sebagai turis datang ke satu daerah, kemudian ada bahasa yang sebenarnya artinya di Jakarta juga ada. Kalau dia sebutkan narasi dalam bahasa daerah, kan ini memperkaya turis. Betul. Iya. Sama kalau kita orang asing di sini bisa menyebutkan selamat pagi, selamat sore, kita udah proud. Ya, Iya. betul nggak? Benar. Apalagi kita bisa bahasa daerahnya, gitu ya. Terima kasih dalam bahasa Madura, terima kasih dalam bahasa. Nah itu kan bisa disosialisasikan. Kalau kita ke airport Bali, kita ke airport di Jawa, itu kan pengumuman untuk naik pesawat Sekarang ada dalam bahasa daerahnya betul. juga. Ya, dan poster-poster. Nah, ini kekuatan narasi. Dan ini bagian dari ekonomi kreatif. Jadi menurut Pak Samuel sendiri, kalau memang produk-produk dari kreatif industri ini dipasarkan atau dipublikasikan dengan narasi gitu ya, punya istilahnya sentimental value, Betul. orang akan lebih tertarik lagi Menurut untuk saya, mengetahui. karena kalau kita pergi ke satu tempat, kita lihat alamnya, di semua daerah juga punya laut, di semua daerah ada gunung. What is the difference sih? Apa sih bedanya? Nah, buat cerita, kayak tadi kamu bilang di Sulawesi ada yang megalitikum itu. Kita cuma dengar megalitikum, so what? Kenapa dia ada di situ? Dia memberikan dampak apa? Kan tidak di semua daerah ada batu megalitikum loh. Benar. Betul. Gitu ya. Nah, ini narasi ini yang menurut saya perlu disosialisasikan ke generasi muda sehingga bisa ada kata-kata yang hype, ya, yang hits, yang menggunakan kata daerah. Kata-kata daerah ini kekayaan sekali. Betul. Kita punya jutaan kata-kata daerah. Untuk bilang saya sayang kamu, itu aja berapa banyak dari setiap daerah. Nggak banyak yang sentuh. Ya. Nah, ini kekayaannya menurut saya. Iya, dan tadi ya narasi atau storytelling ini menjadi part of marketing ya, dan yang bisa meningkatkan sales tadi ya, tujuannya ke sales ya. Betul. Menarik sekali Brigita ya. Belum lagi kalau kita lihat fitur masyarakat kita dari Papua sampai Aceh, Papua dengan rambut keritingnya, ya, kemudian Makassar dengan ketajaman mukanya, kemudian Sulawesi yang gayanya lebih Indo, Maluku yang lebih gitu. Semua punya ciri khas masing-masing. Dahsyat, Ya. dahsyat. Jadi ketika kita kemudian mengandalkan apa yang kita punya justru menjadi nilai jual ya. Betul. Tapi kan ada sekarang justru stigma kebanyakan kadang malu mengakui kalau kita tuh dari daerah. segala macam. Betul. Dan itu yang Semuanya mau diglobalisasi benar. gitu ya. Itu seperti apa dari pandangan Iya. Pak Samuel sendiri? Jadi gini, itu kesadaran bahwa kita ini bukan negara, kita ini adalah negara kepulauan. Kesadaran itu yang akan memberikan rasa percaya diri. Karena kita kepulauan, kita memiliki ratusan raja-raja. Nah, dari dulu sebetulnya setiap pulau ini proudnya jauh lebih tinggi. Tapi begitu turun pada industrialisasi, justru diseragamkan. Nah, jadi saya selalu bilang jangan pernah menseragamkan keragaman. Jadi kalau kemudian ditanya pakaian nasional mana atau pakaian daerah mana di Indonesia yang bisa jadi pakaian nasional, supposedly nggak ada. Tapi sekarang udah dikecilkan kebaya dan baju kurung. Kain bawahnya dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi orang Papua nggak usah pakai bawahannya kemudian jadi batik Jarik Solo. Gitu ya. Harus tetap bisa menunjukkan karakteristik. Betul. Nah, Jadi kesadaran bahwa kita negeri kepulauan. Ya. Kan gitu. Ya, rangkaian mutu manikam, Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebetulnya udah terus disampaikan. Iya. Merinding loh ketika bilang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kenapa kita harus fit in ya kalau kita memang born to stand out. Betul. Setuju banget. Nah, dan itu generasi muda kalau sadar itu konten jual mereka yang gak ada batasnya. Betul. Ya.
Gitu akan loh. bisa selalu dieksplor Akan lagi terus dan lagi. bisa. Karena di digital sekarang kita butuh diferensiasi ya. Betul. Ya, setuju. Perbedaan. Nah, kalau tadi kita melihat informasi dari Riau, sekarang kita melihat informasi dari Jawa Timur, Brigita. Jadi industri kreatif terus menunjukkan tariknya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. Seperti di subsektor seni, merangkai bunga atau florist. Bahkan industri ini mampu menghasilkan omset hingga 150 juta rupiah per bulan dan membuka lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana cerita di baliknya? Kita ikuti liputan reporter Garnis Dera dari kota Surabaya berikut ini. Wah, cantik ya pemirsa bunganya. Nah, seni merangkai bunga seperti ini memang terlihat mudah. Namun ternyata dibutuhkan skill khusus untuk bisa menghasilkan rangkaian bunga secantik ini. Melalui kreativitas dan imajinasi dalam merangkai bunga, tentunya ada peluang bisnis dan juga pundi-pundi rupiah yang dihasilkan. Lalu sebetulnya seperti apa sih di balik layar seorang florist bisa menghasilkan bunga yang secantik ini? Sudah ada di sini bersama saya Mbak Jasmine ya, yang merupakan karyawan dari florist yang kita datangin saat ini. Halo Mbak Yasmin. Halo Kakak. Kabar baik ya hari ini? Baik sekali. Sudah berapa lama Mbak Yasmin menekuni dunia florist Saya ini? sendiri sudah dari di sini. Sejauh 4 tahun ini ada nggak sih Mas inovasi atau ciri khas mungkin yang ingin ditampilkan di Kali Rose ini Kali Rose untuk Florist, bisa menjadi pembeda daripada florist lain? Kalau di Kali Rose sih sebenarnya kita nggak pengen dikenal hanya untuk menjual buket aja, tapi kita pengen juga memberikan kayak experience dari customernya yang beli gitu, terus kemudian juga ada pembeda dan juga stylenya Kali Rose juga akan berbeda gitu. Oh, itu maksudnya berarti sejauh ini sudah menggeluti di dunia itu Mas? Maksudnya nggak cuman di buke bunga ini aja, tapi juga di Betul. handstand dan lain-lain? Dekor juga. Dekor gitu. juga, berarti sudah mulai ke arah sana ya? Oke. Lalu untuk ekosistem Mas, harapan dari Mas Aan ini dukungan dari ekosistem seperti apa untuk para pelaku usaha khususnya di bidang florist ini? Ya, kalau untuk florist itu juga sebenarnya nggak bisa berjalan sendiri ya. Kita butuh dari dukungan dari Reservasi, berarti jadi orang reservasi di WA baru datang. Booth bola nggak Mas? Kayak misal nih ada momen wisuda, terus Masnya open booth di kampus tersebut, pakai yang kayak gitu nggak? Kita enggak sih, kebetulan memang dari orderan online-nya udah rame juga. Oke. Jadi kita mau ke sana juga udah kayak nggak nutup Kewalahan sih ya. Oke, thank you ya Mas perbincangan Oke, kita hari ini. thank you, Kak. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan singkat kita terkait dengan bagaimana sih sebetulnya di balik layar di dunia florist ini, yang tentunya dari kreativitas tersebut tidak hanya menghasilkan cuan tapi juga bisa menghasilkan dan juga menghasilkan lapangan pekerjaan ya untuk masyarakat sekitar. Saya Garis Dera, kembali ke studio. Nah, menarik ya informasi dari Surabaya tadi yang kemudian florist yang bisa menghasilkan sampai ratusan juta per bulan begitu. Itu mahal juga ya. Omsetnya, Yang kemudian omsetnya tinggi luar banget dan ini tentunya peluang usaha yang bisa dijadikan contoh bagi teman-teman yang juga ingin bergerak di bidang UMKM khususnya tadi di florist ya. Betul sekali, tapi yang tidak kalah penting juga adalah intellectual property yang tadi sempat dibahas oleh Pak Samuel. Saya penasaran sejauh mana sih sebenarnya kekayaan IP ini ya bisa menjadi mesin baru dalam membuka lapangan pekerjaan khususnya di industri kreatif di Indonesia, sejauh mana? Jadi gini, IP ini kan sebenarnya akan menguntungkan bagi orang yang sudah memiliki karena itu adalah repetisi dari karya yang sudah mereka miliki. Oke. Ya, cuman memang perlu diperhatikan karena tidak semua dari yang pernah muda itu peduli pada IP. Karena mereka merasa saya udah kreatif terus-menerus, mau diambil nggak apa-apa, aku bikin baru. Aduh, Bukan padahal itu sayang sekali konsepnya, ya. betul. Bukan itu konsepnya. Jadi seringkali kalau dalam wastra pun kita banyak mengenal wastra yang di printing. Ya. Printingnya sendiri tidak masalah. Dia bermasalah kalau kemudian dia membeli satu lembar wastra, dia foto, lalu dia printing. Berarti dia tidak menghargai IP dari orang yang membuat wastra dalam komposisi khusus itu. Hak cipta itu. Hak ya. cipta itu. Iya. Nah, cuman memang ini juga
makhluk yang rada baru mengenai hak cipta ini, intellectual property ini. Ya. Karena ada yang dimiliki oleh satu daerah, ada yang bisa perorangan. Oke. Menurut saya, orang dengar mengenai IP sering, tapi makhluk ini harus kita treat seperti apa sih? Itu masih harus lebih kuat dilakukan. Tapi dengan kita punya IP, produk yang pernah kita bikin, karya yang pernah kita bikin, itu terus sampai ke sana, itu adalah milik kita. Ya, tentunya ada peraturan, apakah 10, 25, apa 50 tahun. Kan termasuk dalam musik segala macam. Betul. Yang saat ini berkembang adalah musik. Ya, dalam halnya musik. Tapi yang lainnya menuju ke sana. Ya. Dan kalau IP-nya milik kita, karakter dari produk yang akan kita tampilkan itu juga bisa kita pantau gitu ya, bisa kita jaga keasliannya, originalitasnya. Betul. Dan dengan punya IP juga tadi ya bisa dinikmati sampai kapanpun ya, dan Betul. jadi hak Benar. kita sepenuhnya gitu ya. Yes. Dan kalau kita ngomongin IP juga kan banyak anak muda di Indonesia yang memiliki pastinya begitu banyak kreativitas nih, Pak Samuel, yang Ya. pastinya ini butuh diwadahi agar kemudian kreativitas ini bisa menjadi sumber penghasilan buat mereka, karena Ya. kalau kita ngomongin kesenian, kreativitas gitu ya, kadang Ya. jika misalnya berbicara masalah uang gitu, itu Ya. udah terkungkung gitu apa namanya? Jadi dibatasi gitu ya, Terbatasi, seakan-akan. gitu. Ya. Seperti apa intervensi pemerintah agar kemudian mewadahi kreativitas anak muda di Indonesia saat ini? Ya gini, kalau saya melihat saat ini pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif sudah cukup banyak melakukan. Tapi seperti tadi bicara di awal, pembiayaan memang perlu. Jadi anggaran kami sebagai anggota dari Komisi 7 itu memang mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup kepada this new engine of growth. Karena kalau kita mau mengharapkan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk bergerak lebih cepat, bergerak lebih masif, kalau pembiayaan nggak ada gimana? Ya. Nah, kita bersyukur kembali pada kreativitas, masyarakat kita itu kreatif sekali. Ya. Pemerintah tidak bisa melakukan ini, mereka melakukan berbagai hal. Sehingga di daerah itu ada Komite Ekonomi Kreatif. Nah, Komite Ekonomi Kreatif dia yang membantu pemerintah di daerah dan pusat sebetulnya. Tapi dibantu dong anggarannya. Mereka nggak bisa jadi pekerja sosial. Karena gagasan mereka, waktu yang terpakai, ini harus ada konversinya. Nah, kemudian saya juga bersyukur bahwa kita mengetahui saat ini ada ICCN, Indonesian Creative, apa tadi? Indonesia. Lihat contekan. Kita takut salah ngomongnya. Indonesian Creative Cities Network. Cities Network. Oke. Ya, ini gerakan yang cukup besar. Yang saya lihat di situ banyak orang-orang yang sangat punya potensi dan visionnya sangat positif. Tapi kembali lagi, gagasan nasional ini harus ditangkap oleh daerah. Oke. Daerah yang menangkap, bantu dong anggarannya supaya mereka bisa bergerak sama cepat. Betul. Berarti ICCN ini, maaf Pak Samuel, ini bergeraknya sekarang fokusnya di Kreatif, Di pusat. kreatif, pusat dan daerah. Pusat dan daerah. Oh, mereka Baik. memayungi kegiatan-kegiatan kreatif di daerah. Oh, oke. Dan ini terus berkembang. Ya. Tapi persoalannya di daerah kan harus menyambut. It takes two to tango gitu. Ya, Betul. nggak bisa hanya wawasan. Nah, para komite ekonomi kreatif di daerah ini kan mereka yang bantu mengumpulkan ke desa-desa, ke kampung, melihat kapasitas, memahami apa yang bisa dilakukan. Dan mereka juga membantu kurasi. Ya. Ya, mengkurasi. Nah, setelah mereka mengkurasi, bantu dong pemerintah daerah. Lagi-lagi butuh dukungan juga. Bersama, ini kan kerja kolaborasi. Kolaborasi. Betul. Kerja kolaborasi. Karena tadi kalaupun butuh dukungan kan minimal ada dulu nih produknya. Betul. Jangan sebelum ada produk, Pak kita buat ini. Oke, Gitu jadi dong. kita sebagai pelaku kreatif, Betul. kita juga harus jelas visi Tunjukkan. misi kita, Iya. visi kita apa, produk yang ingin kita apa. presentasikan apa. Nah, saya boleh sedikit kasih Ya, contoh boleh. untuk kolaborasi di dalam fashion. Saya saat ini sedang membuat buku mengenai mode Indonesia. Ada 100 perancang mode di sana. Saya berkolaborasi dengan teman-teman fotografer, bikin dong kontes
untuk lomba catwalk fotografi. Ya, karena fashion sangat terkait dengan catwalk. Kemudian bikin dong kontes untuk penulisan kritik fashion. Ini narasi. Ini terkait. Nah, ini kan sudah kolaborasi beberapa bidang. Betul. Ya. Kemudian saya kolaborasi dengan anaknya teman saya, Hanif, untuk marketkan hal ini. Ya, juga dengan Dimas, pasarkan hal ini. Nah, ini kan udah pekerjaan anak muda dengan IT-nya. Dengan Nah, teknologi. ini yang saya maksud dengan kolaborasi dalam skop yang kita pahami. Ya. Nah, ini berarti di sini teknologi digital juga berperan ya. Sangat. Berperan. Sangat berperan. Karena kan mostly anak-anak muda itu bergerak di digital Bergerak sekarang. di digital. Nah, salah ya. satu contoh kan di buku ini ada foto-foto dari zaman dulu, yang fotonya tuh udah nggak baik. Burem gitu ya. Itu digital bisa membersihkan itu semua. Betul. Itu lagi. Jadi banyak manfaat juga. Sangat, sangat. Tapi kalau memang kita berbicara sekarang masalah digital gitu ya, dan kreatif industri yang sekarang dari berbagai sektor tuh sepertinya sudah bisa didigitalisasi gitu ya Pak Samuel. Ini kan banyak sekali pelaku kreatif bergantung lah seakan-akan pada platform digital, entah itu sosial media untuk berjualan ataupun juga untuk mensosialisasikan produk kreatifnya. Menurut Pak Samuel sendiri, apakah regulasi ekonomi digital kita saat ini sudah cukup nih untuk melindungi pelaku usaha di bidang kreatif industri tentunya? Kalau kita bicara digitalisasi, menurut saya energi untuk terjun ke situ harus on top terus. Oke. Karena kan kita lihat perubahan teknologi ini kan Dinamis. berjalan terus dinamis. Jadi kalau bilang apakah sudah cukup, harus terus bergerak. Oke. Jadi tidak fair kalau dibilang tidak cukup. Tapi apakah sudah cukup? Harus terus bergerak. Karena setiap menit, setiap detik udah ada teknologi baru lagi gitu ya. Betul. Ya, oke. Kalau kita melihat industri kreatif di dunia begitu Pak Samuel, apa yang kemudian atau negara apa yang bisa menjadi rujukan Indonesia agar kemudian industri kreatif kita ini bisa lebih jauh berkembang begitu? Kalau melihat di dunia. Kalau menurut saya, kalau terkait dunia film segala macam, Amerika. Ya, tapi kemudian terkait game segala macam, Korea. Ya, ini kan negeri-negeri yang sangat cepat mengantisipasi hal tersebut. Juga Cina tentunya. Ya, dan hebatnya dari mereka, tradition and culture-nya itu tetap dijaga sebagai sumber inspirasi. Nah, ini yang kita miliki sangat besar. Tapi yang utama, dan ini saya ngomong di mana-mana, it's about data. Data kita lemah. Ini bukan rahasia. Di setiap bidang, data kita lemah. Dan kalau kita tidak bermain data, kita nggak bisa membuat prediksi yang terfokus. Data kita apa? Sorry, data termasuk pelaku industrinya juga kah? Termasuk pelaku produknya? industrinya, gendernya, usianya, karakteristik produknya, hulu ke hilir dari produknya. Kan sebuah produk ada bahan bakunya, ada marketingnya, ada proses di tengah. Data yang mengerjakan proses di tengah siapa? Data kita akan sumber dayanya seperti apa? Market kita apa? Apa demand dari market? Kan data. Betul. Kalau kita tidak punya data, kita ngambang-ngambang, kita pikir. Nah, ini kan ya dalam tanda kutip penyakit. Kita ketemu di suatu daerah, gimana kapasitas UMKM di sini? Oh, bagus sekali Pak, banyak. Berapa banyak? Banyak Pak, berapa banyak? Iya. Ya, bidangnya apa UMKM-nya? Spesifikasi itu penting juga ternyata ya, spesifikasi data. Nah, kalau kita misalnya kurang data, apakah udah ada pergerakan atau intervensi dilakukan agar kemudian data ini dilakukan, pendataan? Gini, secara pemerintah ada kan, BPS melakukan pendataan. Tapi negeri kita ini besar sekali. Ya, jadi bukannya saya mau mentoleransi, tapi ini realita. Jadi yuk kita juga bergerak yuk. Jadi kayak saya di fashion, saya mulai dengan buku mode Indonesia 100 perancang dulu ya. Yang mana di luar masih banyak. Ini data saya lakukan. Nah, itu tanggung jawab saya di bidang saya. Nah, kalau setiap kita merasa perlu mengambil bagian dari tanggung jawab itu,
kan akhirnya negara ini bisa maju bersama dengan azas gotong royong. Betul. Jadi gotong royong ini kan bukan kerja bakti waktu hari Minggu aja. Iya, iya. Jadi butuh sinergitas, tapi di sisi lain punya tantangan juga bagaimana kemudian kita harus membangkitkan awareness dari masing-masing orang di bidangnya masing-masing. Nah, awareness ini adalah masalahnya komunikasi. Kita nih masyarakat yang seneng ngobrol, Ya. bukan komunikasi. Verbal. Verbal. Tapi Apalagi di tidak warung kopi ya. komunikasi. Berapa jam tuh kalau di warung Jadi kopi? kalau saya bilang komunikasi, koordinasi, terjadilah kolaborasi. Harus komunikasi. Komunikasi itu, ini komunikasi ini. Ya. Ya, ada konten, ada solusi, ada problem, ini komunikasi. Tadi ada komunikasi, Koordinasi, kolaborasi dan eksekusi. dan eksekusi. Betul. Itu yang penting. Jadi yang itu kita tunggu Iya, iya. dari Akbar maupun dari Brigita. Oh, pastinya. Yang penting kita didukung, kita pasti ya. Yang penting pas ke Pak Samuel kita butuh, Iya, iya. kita punya ini nih Pak, apa yang kira-kira Pak bisa bantu gitu. Betul. Jangan datang dengan keadaan kosong gitu. Benar. Ih, setuju Jangan banget. datang, Mas bisa bantu saya ini. Anggarannya berapa Pak? Jadi kreativitas kita terbatas lagi ya Pak Samuel ya. Mindsetnya udah ekonomi, Betul. mindsetnya tidak creativity. Betul. Jadi perlu kemudian ada produk dulu yang bisa kita banggakan ya. Benar. Dan produk ini tidak selalu sifatnya fisik ya. Ya. Karena narasi itu tidak fisik. Kan begitu. Narasi nggak fisik. Terakhir, Pak Samuel, apa yang ingin Pak Samuel sampaikan singkat untuk kemudian teman-teman pelaku industri kreatif di Indonesia? Fahami apa yang dimiliki, kuasai apa yang difahami itu, kemudian kerjakan dengan intens, dengan ketekunan. Intens itu ketekunan ya. Dan konsisten ya. Betul, Dan konsistensi. Luar biasa pesannya, semoga bisa sampai dan juga dieksekusi. Seperti yang mahal ya. Akbar tadi itu ya. Itu yang mahal. Oke, baik, terima kasih Pak Samuel Jedewati Terima Lena, kasih. anggota Komisi 7 DPR RI sudah bergabung Luar biasa dan juga ya. sudah memberikan masukan-masukan untuk kita gitu ya. Karena kita kan jangan lupa Akbar, kita juga bekerja di bidang kreatif industri loh ini. Betul ya. Banyak. Nanti kita kolaborasi lagi ya. Iya, Terima siap. kasih banyak. Iya.